mengambil sebuah kesimpulan adalah sebagaimana mereka adat yang diatur ataupun yang dipedomani di ranah Minang, di Minangkabau maupun di Semende adalah adat yang bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Adat yang berpedoman pada hukum yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW, di mana memuliakan anak perempuan. Anak perempuan itu adalah akramah, mulia. Karena itulah di ranah Minang, di Minangkabau maupun di Semende, garis keturunan adalah matrilineal. Walaupun di Semende tidak material murni, tetapi bagaimana memuliakan anak perempuan sebagaimana rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Ummi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra atau anak perempuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam budaya, salam tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik sahabat mirsa, pecinta hazanah budaya Nusantara, pecinta sejarah Nusantara, Api Jurai kundangkan di mana kita barang, pemirsa Semende TV dan beberapa channel Facebook dan juga YouTube. Salam silaturahim, salam budaya. Siang hari ini kami masih berada di kota Jakarta dalam rangkaian simposium maklumat Raja Sultan Datuk Panglesir, pemangku adat, juga kepala suku marga seluruh Indonesia. Nah, untuk Api Jurai kundangkan di mana kita pada, khususnya Api Jurai Semende, ini terkaitnya sejarah kita, sejarah Semende, berkait dengan adat budaya Semende, karena adat Semende adalah adat bersendi syarat bersendikan kitabullah. Inilah akuan Dewa Kayangan Tinggi Ngapu yang menjadikan jagat. Dan hari ini alhamdulillah sahabat mirsa, kita bersilaturahim dengan yang mulia Bunda Yetna dari kaum Datuk Bandaro Kayo dan suku Caniago, Nagari Salayo. Sahabat mirsa, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan bagaimana tatanan adat budaya yang ada di wilayah Nagari Salayo ataupun di wilayah Minangkabau, ya, yang akan terkait dengan adat-adat yang ada di Nusantara, khususnya juga di adat di Besemali Semende Panjang. Di Nagari Salayo tersebut dikenal dengan Induk Kubuang Tigo Bale. Di mana di Nagari Salayo tersebut, di sanalah tempatnya Datuk Perpatihan dan Sebatang itu berada, yang membawa sistem Braja Mufakat yang disebut demokrasi. Langsung Bu. Nah, sistem inilah yang dianut oleh orang-orang yang ada di Minangkabau yang menganut garis keturunan ibu. Di sini, di Nagari Salayo ini ada namanya Balai Adek nan Panjang Kubuang Tigo Bale. Itulah yang membuktikan bahwa Nagari Salayo itu adalah negeri induk. Dan Nagari Salayo ini tidak bisa berpisah dengan nagari-nagari yang ada di Kubuang Tigo Bale karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Makanya di situ, Salayo ini mempunyai kekerabatan yang sangat kuat dengan Nagari Solo karena dikenal dengan Bapak Solo Induk Salayo. Nah, itu ada rangkaian-rangkaian dengan beberapa daerah seperti di Cupak Usali, di Gantang Sauri. Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hukum-hukum adat seperti ini yang kami warisi secara turun-temurun dan ini yang harus kami lestarikan. Dan inilah salah satu faktor kenapa kami menghadiri forum komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia ini. Dan mudah-mudahan ini dapat memfasilitasi kami untuk mengembalikan hak-hak adat kami yang mulai tergerus. Dan mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku adat yang ada di Nusantara. Dan sistem garis keturunan ibu ini, Datuk Perpatihan dan Sebatang ini, seluruh masyarakat adat yang ada mungkin di Minangkabau pada umumnya meyakini bahwa beliau berkubur di Nagari Salayo. Nah, Nagari Salayo inilah yang dinamakan negeri induk. Di Nagari Salayo tersebut ada dua labuh, dikenal dengan Labuh Hilia dan Labuh Mudia. Di antara kedua labuh tersebut, itulah di selisih adek semua adek di gelanggang tengah, selisih pusako semua pusako di buah jauh, selisih sarak semua sarak di andale. Artinya apa? Ada perkawinan antara kedua sistem, yaitu sistem Datuk Ketemanggungan, sistem autokrasi, sistem vertikal.
dan penggabungan dengan sistem horizontal, sistem birokrasi, sistem demokrasi. Itu sistem yang dibawa oleh Datuk Perpatian dan Sebatang. Dan sistem itu adalah sistem tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Menimbang semua barik, mengukur semua panjang. Boleh ayah kapan buluah boleh kato kamu pakai, sapake kaum sakato suku. Di sanalah letak sistem demokrasi tersebut. Baik Yang Mulia, ini kalau keterkaitan dengan daerah kami atau suku kami, suku Semende ataupun daerah Semende, adat Semende yang dibawa oleh Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharin, Puyang Awak Murid Syekh Abdurrahman Ali Pansu Asingkir Syakwala, dirumuskan di Perdipi Pagar Alam Sumatera Selatan saat ini tahun 1650. Juga bersamaan pada saat itu selain Puyang Awak Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharin, ada namanya Puyang Raja Ahmad Shah dari Pagaruyung. Nah, yang kami tanyakan tadi ini berkaitan dengan Datuk Perpatian dan Sebatang. Ini asal mula daripada mana? Dari mana asal mulanya? Dan tadi sudah berkubur, sudah dikasih tahu berkubur di Serayu. Di Serayu. Nah, ini keterkaitan dengan manuskrip ataupun data yang ada di Semende. Silakan. Memang pada prinsipnya dahulunya itu yang dikenal oleh orang hukum adat Minangkabau mengguncang sebuah baju. Asal usulnya Datuk Perpatian dan Sebatang itu adalah dari tanah datar, tanah yang tua, yaitu dari, kalau yang kami terima di Nagari Selayu itu dari Periangan, terus turun ke Bukit Batu Patah, ya Pasumayam Kota Batu, terus makanya ada pitua-pitua adatnya. Ketika mereka berjalan eksodus dari negeri Periangan tersebut, dia turun, makanya dia turun pertama kali ke daerah Sulit Air, makanya di sana dikenal dengan Cumete adat Kubuang Tigo Baleh. Terus dia ke Peninjauan, terus dia terus berjalan ke Aripan dan seterusnya. Makanya keluar pitua adatnya. Perjalanan nenek moyang tersebut. Taluak Tanjung Paku taratak Padang Galagundi, Imang Batong Guguak Babalik taratak Padang Galagundi, berhenti di Padang Kuning di sini nenek moyang pertama kali berantak basi meninjau dari nan tinggi menjamur kenan paneh. Artinya apa? Pitua-pitua adat itu adalah salah satu bentuk petunjuk-petunjuk arah bahwa nenek moyang itu dulu berjalan. Nah, ketika terjadi penyebaran begitulah penyebaran berikutnya, di sana dinyatakan takucik payung tak kembang payung di buah jauh. Nah, kalau kita berbicara tentang Datuk Perpatian dan Sebatang, beliau memang kami yakini berasal dari negeri tua. Dan kemudian turunlah ke Nagari Selayu. Dari Nagari Selayu itulah beliau itu berdiam dan bertanam, dan pandan pekuburan tersebut adalah ciri-ciri dan tanda-tanda alam seseorang kaum-kaum pemangku adat. Baik, Datuk Perpatian dan Sebatang itu diperkirakan hidup di masa timeline sejarah atau abad keberapa? Ataupun tahunnya mungkin tahu? Ada data, manuskrip atau catatan? Ya, sebentar Yang Mulia. Adik bersandi sarak bersandi kitabullah. Hukum adat ini bersendikan kepada Al-Quran. Yang namanya hukum adat adalah tersirat, tidak mengenal tahun. Nah, kita tidak tahu kapan dan siapa yang bertemu dengan beliau, tapi diyakini oleh seluruh adat Minangkabau bahwa Datuk Perpatian itu Sebatang itu ada. Apa buktinya beliau ada? Seluruh Minangkabau menganut garis keturunan ibu. Itu adalah salah satu bukti alam, itu yang dinamakan dengan sakato alam. Dan seketika seseorang mengaku itu bukan, coba buktikan dalilnya ketika bukan. Dan ketika dia mengatakan iya, coba buktikan dalilnya adalah iya. Nah, ketika itu telah kami tumbuh kembangkan dan diyakini oleh seluruh masyarakat adat di Minangkabau, apapun itu bentuk sukunya, dari manapun itu sukunya, dia tetap menganut garis keturunan ibu. Nah, sistem garis keturunan ibu inilah yang dibawa oleh Datuk Perpatian yang Sebatang tersebut. Baik, sahabat pemirsa Semende TV, Abi Jurai Kundang Kaci di mana kita pada dari penuturan Bunda tadi bahwa ini banyak wawasan tentang adat istiadat yang berlaku di ranah Minang ataupun di Minangkabau. Ini terkait dengan adat Semende yang ada di Sumatera bagian selatan. Apalagi disebutkan tadi dengan sosok Datuk Perpatian dan Sebatang. Walaupun tidak diketahui mungkin timeline sejarah ataupun tahunnya, mengambil sebuah kesimpulan adalah sebagaimana mereka adat yang diatur ataupun yang dipedomani di ranah Minang, di Minangkabau maupun di Semende adalah adat yang bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Adat yang berpedoman pada hukum yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW, di mana memuliakan anak perempuan. Anak perempuan itu adalah akramah, mulia. Karena itulah di ranah Minang, di Minangkabau maupun di Semende, garis keturunan adalah matrilineal. Walaupun di Semende tidak material murni, tetapi bagaimana memuliakan anak perempuan sebagaimana rumah tangga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Ummi Sayyidatina
Fatimah Az-Zahra atau anak perempuan dari Rasulullah SAW. Baik, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ini salah satu pegiat budaya juga mungkin. Siapa lagi? Mungkin ada yang disampaikan dari yang lain, dari Dato. Mau bicara? Mau menambahkan? Mau menambahkan? Kebetulan saya sekarang didampingi oleh ketuakan saya, Alan Tiomaru Datuk Bandarokayo, dan wakil ketuakan saya, beliau Harmayudi Datuk Ampang Limosati, dan beliau penasehat, termasuk dengan saya, penasehat adat Boyke Hendra S. Tuan Katik Kayo, dan beliau juga dari kaum syarat, beliau juga dengan Datuk Raden Tasik Rasa adalah bendahara kekerabatan adat negari kami. Junjung tinggi adat budaya, janganlah langit ditelan. Baik sahabat pemirsa, kami sudah kundang ganja, kami sudah kesemali masuk ke panjang adat suku dari Barikila Pada. Demikian tadi penjelasan tentang adat yang berlaku di wilayah negeri Salayo, di mana di situ ditanam Datuk, Pati, dan Sebatang yang berkaitan dengan adat seperti di Batak kita di Sumatera bagian selatan. Dari simposium acara maklumat Raja Sultan Datuk Panglesir pemangku adat Kepala Suku Marga se-Indonesia di Jakarta hari ini, saya aturkan salam silaturahim, salam tauhid, salam budaya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.